Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Iwani dengan NIM A11 2019 12089. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak untuk semester 5. Baik, kita ke proposalnya dulu ya. Di sini saya menamakan aplikasinya itu Communing Group, di mana Communing Group itu adalah aplikasi Android yang bergerak di bidang perikanan dan memberikan info-info yang dapat dijadikan referensi untuk membudidayakan berbagai macam ikan sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, dalam aplikasi ini user itu mendapat informasi apa saja sih ikan yang dapat dibudidayakan sehingga menghasilkan keuntungan. Lalu fitur dan interface-nya ada menu login, lalu register. Data registernya itu akan disimpan di database, lalu nanti ketika login akan dimunculkan sesuai dengan username dan password yang dimasukkan pada saat register. Lalu menu ada berbagai macam ikan, lalu pas dibuka muncul informasi datanya. Lalu ini adalah gambaran dari loginnya. Terus setelah login itu nanti akan langsung masuk ke menu menampilkan ikan. Lalu nanti pas diklik akan muncul informasi tentang ikan tersebut. Lalu fitur activity setelah login adalah di gambar ini, tapi informasinya. Lalu referensi aplikasi saya menggunakan referensi dari model Shopee yang deskripsinya saja, deskripsi produk yang dijual, tidak keseluruhannya. Lalu target pasarnya dalam beberapa tahun terakhir ini perubahan dunia secara besar-besaran yang disebabkan pandemi virus COVID-19. Banyak usaha kecil, menengah maupun skala besar tidak siap dan bangkrut. Banyak karyawan yang di PHK dan membuat usaha sendiri. Nah, aplikasi ini cocok untuk jadikan referensi untuk membuat usaha sendiri dengan sistem karir manual dan tidak praktis. Susah dipantau, maka aplikasi ini hadir dalam kos yang terjangkau untuk membantu pengembangan usaha para UMKM. Berikut data UMKM-nya. Saya dapat dari browser. Terima kasih, sekian proposalnya. Langsung kita ke demo aplikasinya. Demo aplikasinya. Sorry. Ini adalah aplikasinya. Saya sudah buat. Gitaran. Tunggu sebentar. Dan di sini saya menggunakan Android ya, HP Android, device HP Android. Cukup lama. Semoga bisa.
Masih cukup lama. Oke, sudah muncul. Saya tampilkan di storage ya. Nah, sudah muncul. Sorry. Nah, ini untuk kelas register ya. Terus kita tema aplikasi dulu. Kita masukkan username-nya, terserah username nama sendiri aja. Kita masukkan login, lalu passwordnya 12345. Kita ulangi lagi passwordnya 12345. Lalu register. Nah, berhasil register. Kita coba login menggunakan username dan password yang sudah dibuat tadi. Login 12345. Nah, berhasil. Di sini ada berbagai macam nama-nama ikan untuk dibudidayakan, yang gampang untuk dibudidayakan. Kita lihat, ini adalah physical view yang telah saya buat. Nah, di sini ada infonya. Lalu ini kita buat scroll. Ada infonya. Seperti ini. Baik, seperti ini. Lalu sini saya akan data yang tadi dimasukkan pas register itu akan disimpan di database SQLite. Kita lihat datanya masuk apa tidak. Data namanya biasanya sama dengan ini, from example. Ini kita buka database. Ini kita download dulu di call this day. Sorry. Oke. Nah, sudah berhasil di download.
Kita buka datanya lewat ntar kita close dulu aja ini lewat ini browser. Kita buka datanya lewat DB browser. Nah ini sudah masuk, dan password sudah masuk. Sudah masuk ya, tadi registernya ke database-nya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Pertama kita buat ini dulu, main activity untuk register dan membuat layoutnya. Nah ini untuk layoutnya seperti ini. Background, kita tambahkan background menggunakan edit text 3, lalu button 2, seperti ini. Terus ke settingannya kita sebenarnya sih kita buat ini dulu, parameter dulu, lalu dijadikan objek, terus kita buat database server buat membantu penyimpanan datanya. Di sini saya menggunakan SQLite dengan nama login db, lalu ini menggunakan table ya. Ini membuat table untuk menyimpan nama dan passwordnya. Lalu ini untuk mengisikan namanya. Ini untuk mengecek username-nya itu benar apa salah. Ini untuk mengecek username. Ini untuk mengecek username dan password. Pakai query. Memakai raw query. Jika tidak kosong itu benar. Terus database server kita masukkan ke main activity, ke menu register tadi. Ini dia database-nya MyDB dengan nama MyDB, lalu dijadikan objek. Nah di sini adalah pengecekannya. Jika kosong semua, tidak ada isinya, itu akan memunculkan tulisan wajib diisi semua. Lalu jika diisi, kita akan mengecek username-nya. Lalu jika sudah sama, maka tulisan berhasil register. Di sini ada pengecekan password apa sama password apa sama dengan passwordnya.
lalu pengecekan nama, jika tidak sama maka register gagal. Jika namanya sudah ada di insert data, nama sudah ada di database, maka akan muncul username telah digunakan. Jika password tidak cocok dengan jika password tidak cocok dengan password, maka akan muncul password tidak cocok. Lalu kita set on click listener ya. Kita ini untuk menyambungkan ke menu login. Kita klik, nanti akan menyambungkan ke menu login. Nah, kita ke menu login. Sini aja. Nah, ini adalah menu loginnya. Kita buat ini parameter dulu. Lalu buat parameter database-nya. Lalu kita jadikan objek semua parameternya. Kita jadikan objek. Lalu kita set on click listener-nya. Jika kosong semua tidak diisi, harus diisi. Kita bisa masuk. Nanti muncul tulisan tolong diisi semua. Ini dari teks jadikan string password sama username-nya. Jika sudah diisi semua, kita cek lagi. Cek username sama passwordnya apakah sama dengan yang di database ketika kita memasukkan pada menu registrasi atau tidak. Jika sama, maka akan berhasil login. Lalu akan berpindah activity ke recycle view. Berpindah activity ke home activity yang tadi berupa bermacam-macam ikan ya. Lalu ketika nama dan password tidak sesuai dengan yang ada di database, maka login gagal. Lalu kita masuk ke home activity aja. Kita masuk ke home activity. Di sini kita membuat recycle view. Layout seperti ini. Kita membuat recycle view. Terus di sini untuk buat array, foto datanya, nama datanya, terus info datanya. Lalu ini adalah proses recycle view-nya. Kita membuat recycle view adapter dulu. Nah, ini adalah proses recycle view adapternya. Dibuat seperti ini. Lalu di sini kita intend dari home activity menuju detail activity. Di sini kita berpindah dari home activity menuju detail activity. Lalu seperti ini untuk mendapatkan item foto, item nama, dan item constraint untuk dimasukkan ke detail activity. Sudah seperti ini. Kita lihat lagi home activity-nya. Nah, di sini untuk menampilkan ini. Lalu seperti ini kita masukkan. Di sini saya memasukkan gambar dari web browser
Dari web browser kita copy saja link gambarnya, kita masukkan, terus ini sudah diproses, lalu kita ke detail activity. Nah, di sini kan tadi sudah dikirim dari itemnya dari recycle view. Ya, dari recycle view adapter sudah dikirim ke detail activity berupa ini. Kita masukkan ke sini, kita jadikan objek dulu. Ini adalah parameternya, kita jadikan objek, lalu kita ubah. Ini incoming extra ya. Data itu datang dari recycle view adapter, lalu set data activity untuk menampilkan nama data dan info data. Layoutnya seperti ini. Nah, layoutnya seperti ini. Kalau activity layoutnya seperti ini lah, cuma recycle view. Di detail activity kita menggunakan scroll view detail untuk bisa men-scroll tulisannya. Lalu pada login, desainnya seperti ini saja, relative layout. Lalu pada ini juga pada register desain seperti ini. Desain adapternya seperti ini untuk dimasukkan ke recycle view yang ada di home activity. Ini untuk dimasukkan ke recycle view yang ada di home activity. Baik. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.